lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Ratna Amalia Channel. Gak bosen-bosennya nih ya teman-teman untuk belajar, untuk update ilmu terkait materi belajar SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian. Nah, kita udah masuk ke materi yang ke-17 tentang asuransi pertanian, yaitu AUTP dan AUTS. Nah, apa sih itu AUTP dan AUTS itu, dan bagaimana sih asuransi pertanian itu? Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU P3 Pasal 37 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani ataupun peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian. Itu ya, jadi agar petani itu tidak terlalu rugi, bisa tetap menjalankan usaha taninya, maka pemerintah itu berkewajiban untuk menyediakan layanan dalam bentuk asuransi pertanian. Dan ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa asuransi gitu ya teman-teman ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, asuransi pertanian itu ada dua. Yang pertama ada asuransi usaha tani padi atau disingkat dengan AUTP yang merupakan perjanjian antara petani dengan perusahaan penyedia jasa asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani padi. Nah, AUTP ini adalah program pemerintah untuk perlindungan terhadap resiko ketidakpastian panen dengan menjamin petani itu tetap mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi karena resiko panen tadi. Dan petani itu nantinya tetap bisa membiayai untuk usaha tani di musim tanam berikutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya petani itu sedang merugi karena suatu hal gitu ya, petani itu tetap punya modal gitu ya. Jadi nggak benar-benar langsung rugi, langsung harus nutup modal yang kemarin aja belum cukup kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, tujuan dari AUTP ini adalah memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian yang disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan gagal panen. Dan AUTP ini juga menjadi salah satu sarana edukasi bagi petani. Selanjutnya adalah manfaat AUTP. Yang pertama adalah mampu melindungi petani secara finansial akibat kegagalan panen. Yang nomor 2 adalah menaikkan posisi petani terhadap kredit pertanian, terutama dalam mengakses sumber pembiayaan atau bankable. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian atas kerusakan usaha tani padinya. Yang keempat adalah meningkatkan produksi dan produktivitas dengan penggunaan input dan teknologi anjuran spesifik lokasi. Selanjutnya yang kelima adalah mengurangi dan membatasi pengaruh bencana alam dan mencegah dampak serangan organisme pengganggu tanaman. Yang terakhir adalah mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas nasional dan ekonomi nasional. Itu ya teman-teman ya, jadi petani itu tetap bisa berproduksi terus, tetap produktif, tetap punya penghasilan, seperti itu. Sasaran dari AUTP ini adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. Nah, resiko yang dijamin itu maksudnya adalah kan tadi penjaminan atas kegagalan panen gitu ya. Nah, itu yang dijamin itu adalah gagal panen karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Ini kriteria petani penerima AUTP ya. Jadi petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani gitu, dan dia menggarapnya paling luas cuma 2 hektar aja gitu. Ini biasanya buruh gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah petani yang memiliki lahan dan melakukan budidaya pertanian, terutama tanaman padi, paling luas itu 2 hektar juga gitu.
Sudah cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya adalah kriteria lokasi untuk AUTP. Jadi lahannya adalah lahan sawah irigasi, baik irigasi teknis, setengah teknis, atau irigasi sederhana. Kemudian lahan pasang surut atau lebak yang memiliki tata air yang berfungsi. Selanjutnya lahan tanda hujan yang tersedia sumber air. Atau wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggaraan UPSUS padi yang terletak dalam satu hamparan. Nah, teman-teman, ini tentang AUTP ya. Jadi, petani, baik pemilik ataupun penggarap itu tuh harus anggota Poktan gitu ya, teman-teman. Karena itu nanti jadi satu kesatuan usaha, jadi satu kesatuan resiko gitu. Terus nanti setiap Poktan itu mendapatkan satu polis asuransi. Nanti di situ ada data-datanya yang lebih lengkap gitu. Nah, kemudian untuk penanggungnya itu adalah BUMN atau BUMD yang bergerak di bidang asuransi ataupun perusahaan asuransi swasta. Jangka waktunya itu 1 musim tanam atau sekitar 4 bulan, dihitung sejak tanam hingga panen. Kemudian harga pertanggungannya adalah 6 juta per hektar. Kalaupun luas lahannya kurang dari 1 hektar, itu diperhitungkan secara proporsional. Kemudian suku premi asuransinya itu adalah 180.000 per hektar. Nanti pemerintah akan mensubsidi atau menanggung sebesar 80% dari premi asuransinya atau 144.000 per hektar. Dan petani itu cukup membayarkan 20%-nya atau 36.000 per hektar. Kemudian resiko yang dijamin itu adalah banjir, kekeringan, dan OPT tertentu. Nah ini ada OPT-nya ya teman-teman ya. Jadi ada hama dan penyakit. Hamanya itu ada kayak tikus, wereng coklat, walang sangit, pengerek batang, ulat gelaya gitu. Nah penyakitnya ada blas, turgo, bercak coklat, busuk batang, kerdil hampa. Kemudian syarat pengajuan klaimnya itu adalah usaha tani padi yang gagal panen akibat dari banjir, kekeringan, ataupun OPT dengan persentase intensitas kerusakan lebih dari 75%. Kemudian umur padinya sudah melewati 10 hari setelah tanam. Kemudian premi telah dibayarkan. Kemudian kerugian atau kegagalan panen itu udah dicek, udah diperiksa oleh POPT-PHP. POPT ini adalah singkatan dari pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Itu ya, dan sudah melaporkan kepada pihak asuransi. Kemudian perusahaan asuransi juga sudah memutuskan besarnya kerugian yang akan ditanggung. Nah, pembayaran klaim itu akan dilakukan 14 hari sesudah persetujuan klaim atau jumlah kerugian dari pihak perusahaan penyedia jasa asuransinya. Dan klaimnya ini akan dibayarkan ke rekening petani atau Poktan. Nanti kalau nggak salah itu pembayaran klaimnya itu nanti ada kartu tani gitu teman-teman. Jadi di situ nanti ada nomor rekeningnya dan nanti akan ditransfer ke situ. Nanti coba kalian googling aja tentang kartu tani ya teman-teman untuk tambahan. Oh ya teman-teman, jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti aku akan taruh linknya di description box untuk materi tentang pedoman atau juknisnya dari AUTP dan AUTS. Bisa dibaca-baca untuk melengkapi belajarnya teman ya. Itu. Kemudian ini adalah asuransi pertanian yang kedua, yaitu asuransi usaha ternak sapi atau disingkat AUTS. Merupakan perjanjian antara petani atau peternak dengan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha ternak sapinya. AUTS merupakan sebuah skema asuransi kerugian yang menanggung risiko atas kematian atau hilangnya hewan ternak, terutama sapi, serta dikombinasikan dengan subsidi premi dari pemerintah. Kayak yang aku bilang tadi ya, kayak yang AUTP tadi kan ada yang preminya itu berapa persen dibayarkan dari peternaknya atau dari petaninya, kemudian sebagian lagi dibayarkan oleh pemerintah. Gitu, jadi ada persentasenya. Tujuan dari AUTS adalah memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian atau kehilangan sapi, sehingga peternak dapat melanjutkan usaha ternaknya melalui skema pertanggungan asuransi.
Manfaat dari AUTS adalah ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan. Selanjutnya adalah pemulihan kerugian jika terjadi ada sapi hilang atau sapi yang mati dengan tersedianya dana ganti rugi asuransi sebagai modal untuk pembelian pergantian sapi, sehingga peternak itu tetap bisa melanjutkan usahanya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha peternakan secara berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rugi, peternak itu tetap bisa punya modal untuk beli lagi gitu. Jadi usahanya tetap continue berkesinambungan. Ini adalah kriteria peternak penerima AUTS. Yang pertama adalah bersedia membayarkan premi sebesar 20%. Kemudian beternak sapi skala usaha kecil, pembibitan ataupun pembiakan. Kemudian bersedia menerapkan good breeding practice. Itu ya teman-teman. Jadi ada syaratnya. Kemudian kriteria sapinya untuk diikutkan dalam AUTS ini adalah sapi potong ataupun sapi perah, baik jantan maupun betina untuk pembibitan atau pembiakan. Kemudian umurnya 15 bulan sampai 8 tahun. Kemudian memiliki identitas berupa eartag ataupun microchip. Kemudian sapinya harus sehat dan tetap produktif. Ini skema pembayaran preminya, yaitu premi subsidi dari pemerintah adalah sebesar 80%, sedangkan dari petani atau peternaknya sebesar 20%, hampir sama ya malahan ya, kayak yang di AUTP gitu ya, 80 banding 20. Kemudian jangka waktu pertanggungannya itu 1 tahun, itu ya, nanti 1 tahunnya itu 2%. Nah, resiko yang dijamin itu adalah kematian dari sapi karena penyakit, kecelakaan, maupun melahirkan. Kemudian, kalau kehilangan itu karena pencurian. Pengecualiannya adalah kematian karena kelalaian warga sendiri, ataupun karena wabah, atau karena kebakaran, bencana alam, kerusuhan, huru-hara, potong paksa, ataupun mandul, ataupun hal-hal lain yang ada di dalam polis itu, gitu. Seperti itu teman-teman tentang AUTP dan AUTS. Nah, kita udah selesai untuk materi belajar hari ini. Cukup singkat ya teman-teman, gak kayak video-video yang sebelum-sebelumnya mungkin ya. Gak apa-apa, tapi ini untuk tambahan terkait dengan program-program pemerintah ya, teman-teman yang udah pernah aku bahas di video yang sebelumnya. Nanti kalian bisa tonton juga biar untuk melengkapi aja gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa tetap dukung video ini dengan subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian ataupun saudara kalian yang juga sedang mempersiapkan untuk SKB di formasi penyuluh pertanian ataupun SKB pertanian yang terkait gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa tunggu video-video aku berikutnya. Semangat belajarnya, sampai jumpa.